Jadi kalau bisa dikatakan pendapatan kami turun sampai 90%. 90%. Halo teman berbicara, bagaimana kabarnya hari ini? Dan jumpa lagi dengan saya Joe Tanaka yang pada edisi kali ini saya sedang bersama dengan teman berbicara yang sangat spesial, yaitu pengelola dari Erlangga Travel, yaitu dengan Mas Arif. Gimana Mas Arif kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat ya, Sehat. lancar puasanya. Puasa masih Alhamdulillah. Jadi masih semangat juga meskipun kita tahu saat ini bersama-sama kita sedang menghadapi satu pandemi yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19. Oke, Mas Arif, mungkin boleh berbagi cerita nih Mas Arif sebagai pengelola dari Erlangga Travel. Profilnya Erlangga Travel ini mungkin boleh diceritakan dulu. Oke. Jadi ini berangkat dari history dulu ya. Airlangga Travel ini adalah salah satu perusahaan milik Universitas Airlangga. Jadi ini ada 3 fungsi. Yang pertama memang unit bisnis. Bisnis. Membantu kampus untuk menambah pendapatannya. Terus yang kedua ini juga sebagai unit pelayanan. Kita melayani internal kampus supaya lebih mudah dalam melakukan perjalanan baik dinas maupun pribadi. Terus yang ketiga ini yang paling penting, ini adalah sarana inkubasi bagi adik-adik supaya mereka punya wahana belajar magang sebelum turun ke dunia kerja yang sebenarnya. Iya. Itu Mas Jo. Jadi memang ada 3 fungsi utama di situ ya, sebagai unit bisnis, kemudian sebagai unit pelayanan, dan kemudian juga untuk inkubasi dari teman-teman yang kebetulan punya alma mater yaitu di Universitas Erlangga. Keren dong. Maka dari itu nih teman-teman semuanya, teman berbicara jangan lupa kalau mau kuliah kampusnya di Universitas Erlangga. Nah ngomong-ngomong, ini berdiri sejak tahun kapan sih untuk Erlangga Travel? Ini sejak 2016 Mas. 2016 berarti jadi ini sudah tahun keempat. betul. Tahun keempat ya. Ya masih inilah hitungannya, kalau di bisnis masih pemula sekali. Kita masih belajar. Masih belajar. Oke. Harap supportnya. Nggak apa-apa, karena begini Mas, kalau menurut saya ibarat bayi untuk menjadi dewasa dan bisa bergerak cepat lincah itu ya ada prosesnya. Begitu ya. Cuma ketika proses ini berjalan dengan baik, insya Allah nanti kita semuanya akan bisa menjadi seseorang atau bisa menjadi perusahaan yang benar-benar bisa go gitu. Amin. Ya. Semoga bisa bikin bangga Unai, dan lebih dari itu semoga bisa membawa manfaat buat masyarakat sih, biar ada benefitnya orang. Amin. Itu dia poinnya. Kalau kita bermanfaat bagi orang lain, itu dia ya. Insya Allah. Amin. Nah, Mas Arif, ini kan saat ini kita, bukan hanya kita sih, ini bisa dibilang sudah skala dunia internasional bahwasanya pandemi COVID-19 ini bisa dibilang mengancam kehidupan kita ya. Sangat ngeri ya kalau kita ngomong mengancam kehidupan manusia di dalamnya. Fakta ya. Terutama ini ada dampak-dampak khusus nggak sih yang dirasakan mungkin oleh teman-teman yang di travel, khususnya Mas Arif yang mengelola Erlangga Travel ini? Iya. Jadi sebenarnya ini tahun duka cita ya bagi industri pariwisata, terutama di travel, karena dari sekian banyak industri yang terdampak, yang paling parah pukulannya dirasakan adalah memang di industri pariwisata, di travel. Salah satunya hotel juga okupansinya low sekali, restoran juga seperti itu, terutama travel. Bagaimana kemudian kita bisa ada pendapatan? Jangankan tumbuh ya, bagaimana kita bisa ada pendapatan kalau kondisinya begini? Orang sekarang mikir kesehatan, keselamatan prioritas. Betul. Jadi sangat menghindari perjalanan, keluar-keluar, apalagi sampai ada event dalam skala besar. Padahal selama ini bagi travel agent yang mengurusi perjalanan maupun event seperti MICE, ya kerumunan dan perjalanan itu sumber uang rezekinya ya. Sumber rezekinya. Dengan kondisi seperti ini pasti terpukul. Juga banyak cerita dari teman-teman di industri pariwisata, di travel juga, ya memprihatinkan. Maksudnya memang kondisinya harus efisiensi besar-besaran, bukan karena maunya, bukan karena pengennya, tapi dipaksa keadaan. Itu cukup menyedihkan bagi semuanya, termasuk bagi kami. Sangat menyedihkan sekali. Sekarang berarti kita bisa ngomong bahwasanya kita lagi nyari celah bagaimana bertahan hidup. Betul, benar-benar. Secara kasarnya bisa dibilang seperti itu ya. Jadi di Airlangga Travel sendiri, kalau dari strategi kami,
memang saat pandemi ini fokus kami cuma satu, survive saja. Kita belum nggak akan mikir bagaimana nanti inovasinya, bagaimana nanti menambah profitnya, menambah profit, marketing strateginya gimana. Kita sekarang mikir survive dulu saja. Yang penting bagaimana kita bertahan hidup dulu ya. Sambil nanti mungkin jika sudah mulai agak tenang, kita memikirkan pivot ya, memikirkan strategi putar balik atau bagaimana sehingga kita bisa tetap survive di tengah situasi seperti ini yang dengar-dengar sih diramalkan masih sampai akan semester sampai kuartal kedua tahun depan, sampai pertengahan tahun depan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal dampak ini tentunya kita juga tahu bahwasanya sebuah perusahaan ini omsetnya pasti perlu dipertanyakan. Bagaimana kalau dari Mas Arief sebagai pengelola dari Erlangga Travel untuk omsetnya sendiri dari ketika sebelum ada pandemi corona dan dengan saat ini ketika kita sudah terhantam oleh pandemi corona ini? Siap, ini mungkin juga mewakili teman-teman di bisnis travel yang lain, apalagi Erlangga Travel ini kan bisa dikatakan mungkin 95% pasar kami adalah pemerintahan, baik kampus maupun institusi, kementerian, pemerintah daerah dan sebagainya. Dengan adanya alokasi anggaran maupun larangan, aturan-aturan seperti itu, maka pendapatan kami terjun terjun bebas. Jadi kalau bisa dikatakan pendapatan kami turun sampai 90% lebih. 90%? Gila Kira-kira segituan lah. Jadi di kami sendiri sangat terdampak, tentu dari sisi pendapatan terdampak. Wacana efisiensi tidak hanya kami, pasti seluruh pebisnis di industri pariwisata sudah memikirkan ini sejak Maret ya. Sejak ini mulai outbreak sudah memikirkan itu, ada yang sudah terjadi layoff dan sebagainya. Kalau di Erlangga Travel sendiri, efisiensi kami lakukan sebisa mungkin tanpa harus mengeliminasi SDM-nya, Mas Jo. Jadi bagaimana caranya memeras dompet supaya di perusahaan maupun teman-teman kita ngobrol. Kemarin ada ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman. Bagaimana caranya survive di sini sehemat mungkin. Kas betul-betul dijaga, saling menjaga lah, baik antar teman-teman karyawan Erlangga Travel maupun perusahaan sendiri. Oke, kalau kita ngomong-ngomong soal efisiensi, di mana kita tahu ya Mas Arief, untuk banyak di luar sana perusahaan-perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar ini sudah melakukan merumahkan para pegawainya. Ada yang secara langsung di-cut, dalam artian memang benar-benar di PHK, sudah tidak ada hubungan kerja lagi di antara perusahaan dan juga pegawai. Namun ada di antara beberapa perusahaan yang dalam tanda kutip masih merumahkan atau meliburkan sementara, atau paling tidak ada unpaid leave. Jadi ketika kita nggak kerja ya berarti nggak ada pembayaran gitu ya, nggak ada gaji. Nah, untuk sementara yang sudah dilakukan dari pihak Erlangga Travel ini, apakah sudah sampai ke arah sana atau masih terus berusaha mencari celah bagaimana caranya untuk teman-teman ini biar tetap jadi satu kumpulan? Sakit ya ayo sakit bareng-bareng gitu. Kalaupun nanti nemu kebahagiaannya, nemu rezekinya ya bareng-bareng lagi gitu. Itu sebenarnya rahasia perusahaan. Tapi hanya kepada teman berbicaranya Mas Jo ini kita terbuka ya. Jadi di sini kita akan melihat satu rahasia dari Erlangga Travel. Nah, boleh bagi-bagi rahasianya kepada teman berbicara ya. Jadi posisi kami sebenarnya juga tidak bisa menentukan sendiri karena kan kami PT, ada pemegang saham yang punya kuasa juga menentukan pentingnya kantor. Tapi sampai titik ini kita mengusahakan seperti yang disampaikan Mas Jo, kita pengennya berangkat bareng pulang bareng. Jadi mengusahakan Mas Jo, ini masih mengusahakan supaya kita bisa tetap bareng. Resikonya apa? Efisiensi, mungkin pasti pengurangan gaji, pengurangan pengeluaran bulanan. Kantor kami praktis sudah sangat memotong sekali pengeluaran rutin kantor. Paling pengeluaran hanya gaji saja. Itu pun kami juga efisiensi bagaimana caranya agar teman-teman kebutuhan dasar terpenuhi. Di sisi lain perusahaan juga tidak sampai terpukul secara berat seperti itu. Jadi kita mencoba win-win solution. Ya, harapannya
pandemi segera selesai sehingga tidak perlu ada drama perpisahan dan lain-lain gitu. Sakit ya, drama perpisahan, sakit itu dia. Karena gini ya, saya sendiri kalau misalkan saya pegawai, saya juga merasakan gimana ketika keadaan masih normal, kita bersatu padu dengan perusahaan tersebut, ikut membangun, ikut membesarkan, ikut berjalan bareng dengan omset-omset yang memberikan profit besar. Nah, tiba-tiba ketika ada kejadian seperti ini kita dilepas begitu saja. Ibarat kata, boleh nggak sih kalau kita ngomong habis manis sepah dibuang? Sakit itu ya, sakit banget. Iya. Nah, tapi untungnya ini bersama dengan teman-teman di Erlangga Travel ini masih berusaha untuk mempertahankan biar nggak ada rasa sakit itu ya sama teman-temannya. Jadi judulnya begini Mas Ju, mengusahakan, moga-moga nanti juga sekata dengan pemegang saham mereka merestui keputusan kami ini, dan kami juga janji kok kalau ke depan situasinya sudah rebound, sudah balik ya, kita akan kerja lebih keras gitu. Oh, iya. Jadi tapi sekali lagi bahwasanya menyalahkan pengusaha yang melakukan layoff juga kurang tepat, karena kadang-kadang begini, sekali lagi mungkin juga dari pengusaha tidak punya pilihan gitu kan, karena bisnis itu ada yang menganggapnya lebih dari sekedar untung rugi, tapi ada yang melihatnya cuma bisnis itu ya hanya laporan keuangan, hanya untung dan rugi, maka urusannya kalau nggak untung ya dilepas. Tapi ada juga yang menganggapnya lebih, bisnis itu keluarga loh, jadi mungkin rugi tapi ayo ditanggung bareng, ada yang gitu. Keputusan berat saya pun juga dari kami sendiri harapannya bisa tetap survive sih, harapannya teman-teman nggak ada yang di layoff, harapannya jalan bareng, jikapun memang hanya ada sedikit yang bisa dimakan ya itu yang dimakan bareng. Harapannya masuk ya. Jadi ini ya, kalau orang ngomong puasa ya puasa bareng, nanti waktu berbuka ya berbuka bareng gitu ya. Pengennya begitu. Amin. Ini semoga tidak ada instruksi tiba-tiba dari pemegang saham harus A, harus B, itu yang pusing. Berarti ini kayak sebenarnya masih ada momok tersendiri, dalam artian masih ada bom waktu yang bisa sewaktu-waktu meletus kalau seandainya nih pemegang sahamnya ada bilang A, ada bilang B kayak gitu. Berarti sebagai pengelola, ini Mas Arief sebenarnya masih ada ketakutan untuk ke arah situ ya? Kadang begitu, meskipun sebenarnya kami sudah meyakinkan bahwa tahun ini itu tidak mungkin tidak pasti rugi, pasti rugi. Tapi di sisi lain kami mungkin juga akan menyampaikan komitmen ke pemegang saham bahwa mohon diizinkan kami rugi tahun ini, tapi tahun depan kami janji untuk mengembalikan kalau bisa berkali-kali lipat gitu. Amin ya, itu dia yang kita minta iya. ya. Jadi ibarat orang naik gunung, kita turun dulu deh nanti naik gunung yang berikutnya. Ya, semoga segera selesai sih, karena kalau tidak segera selesai sudah banyak ini berguguran bisnis travel ini, sudah banyak yang tiba-tiba jualan masker, jualan sanitizer, APD dan sebagainya. Apapun karena itu ya. Sekarang mikirnya survive, apapun itu dijual, asal bukan teman. Asal bukan teman dan juga bukan jual diri. Oke, Mas Arief, kalau tadi kan sudah ngomong juga masalah efisiensi yang dilakukan sebagai langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tadi efisiensinya lebih ke pengeluaran yang ditekan begitu ya. Kalau sementara ini efisiensi SDM masih belum ya? Sementara belum. Jangan sampai kalau bisa. Kalau bisa jangan sampai. Harapannya begitu. Oke, nah berarti kalau saya ngomong ini memang untuk Erlangga Travel sebagai sebuah perusahaan yang benar-benar solid, lebih berdasarkan kepada dasar kekeluargaan kali ya. Jadi di mana benar-benar saling mempertahankan dan bagaimana sebuah perusahaan ini bisa melewati rintangan-rintangan yang ada untuk saat ini. Nah, yang saya tanyakan berikutnya adalah rencana di masa depan ketika pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, karena tentunya seperti yang Mas Arief tadi bilang sebagai pengelola bahwasanya minta untuk diizinkan tahun ini bolehlah kita bolong, nanti kita tambahlah tahun depan, kita tambahlah di waktu yang akan datang. Itu kan ibaratnya sebagai janji-janji dengan target-target yang sebenarnya sudah sangat menumpuk tuh di depan mata, ya kan? Nah, ini untuk rencananya agar target-target ini nantinya bisa tercapai, ini bagaimana Mas? Jadi untuk menyiasati sementara kondisi pandemi ini, yang kami lakukan sekali lagi survive ya. Jadi kalau kemudian kegiatan mencari uang, kegiatan tur lapangan dan sebagainya tentu sangat berkurang. Solusinya kami mungkin survive dan
hanya sekedar eksis. Beberapa tur mungkin coba kita pivot, kita alihkan ke tur virtual dan seperti itu, dan mungkin kita lebih menguatkan konten. Misalnya kita berkunjung selama ini sekedar main saja nih ke Borobudur, main saja nih ke Prambanan, tapi historinya jarang diulik. Nah, mungkin kita akan memperkuat mendalami konten-konten itu. Di sisi yang lain, untuk rebound pasti nanti kita menyiapkan beberapa hal. Nanti harap ya semoga saja ya orang tiba-tiba setelah pandemi ini selesai, orang yang sudah pengen banget liburan kalap langsung terus buka dompet bondong. Nah, kami akan menyiapkan beberapa tim dan supporting juga untuk bisa mengerjakan proyek-proyek itu semua, terutama dari pemerintahan ketika nanti alokasi dana COVID ini sudah normal dan perjalanan dinas untuk meeting dan sebagainya sudah kembali lagi, kami siap menyerap Bapak, kami siap menyerap. Nah, betul. Jadi ini ada satu informasi yang menarik ya untuk teman berbicara semuanya. Kalau seandainya nanti untuk pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, ternyata teman-teman dari Erlangga Travel ini siap menjadi rekan untuk teman-teman traveling, ataupun toh kalau misalkan yang dari pemerintahan, perjalanan dinas ataupun mau mengadakan meeting-meeting siap ya meng-cover ya. Karena memang kalau seandainya bukan seandainya sih, faktanya kita tahu bahwasanya untuk meeting dan lain sebagainya ini kan semuanya tertunda ya. Jadi memang belum bisa dilaksanakan, sehingga nanti kalau misalkan untuk pandeminya sudah berakhir, mungkin justru akan terjadi lonjakan meeting ataupun toh traveling yang dari teman-teman yang sudah lama nggak traveling ini. Iya, jangankan orang-orang Mas Jo, kita aja kan mungkin sumpek ya. Istilah bahasa Indonesianya apa ya? Bosen selama boring pandemi ini di rumah, ketemu lu lagi gitu kan. Benar. Mau dandan bagaimanapun, jalan cuma dari kamar ke ruang tamu gitu aja, nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Jadi orang sudah jenuh sekali, dan saya yakin jika sudah situasinya membaik, ini rebound, orang akan kalap untuk jalan-jalan atau ke tempat-tempat baru, ketemu kolega-kolega, entah nanti judulnya gathering, meeting atau seperti apa. Dan harapan besar kami bisa menangkap sebagian dari banyaknya peluang itu untuk bangkit kembali di tahun depan. Oke, baik. Jadi untuk yang tadi sudah disampaikan Mas Arief selaku pengelola dari Erlangga Travel, ini mulai dari dampak-dampak yang dirasakan karena adanya pandemi COVID-19, terus kemudian ada kiat-kiat yang sudah dilakukan untuk bisa survive, terus kemudian untuk langkah-langkah ke depan untuk bisa menambal, kalau tadi dibilang ya jebol lah tahun ini, tapi tahun depan kita harus nambal bareng-bareng. Nah, ada satu yang mungkin sebelum kita tutup yang ingin saya tanyakan adalah, atau yang ingin mungkin saya ingin Mas Arief menyampaikan pesan kepada semua rekan-rekan atau semua teman berbicara untuk bisa bersama-sama, ayo kita hadapi ini dengan bareng-bareng, karena bukan hanya kita, bukan hanya teman-teman, tapi semuanya saat ini kita menghadapi ini bareng-bareng gitu loh. Karena kalau saya melihat di sosial media banyak sekali yang mengeluh. Jadi ada yang penghasilannya berkurang, ada yang justru penghasilannya sama sekali hilang. Jadi mungkin Mas Arief sebagai pengelola dari Erlangga Travel ini boleh ajak teman-teman semuanya, teman-teman berbicara semuanya untuk ayo kita bareng-bareng menghadapi ini semuanya biar bisa segera berakhir gitu ya. Jadi mungkin ini pesan untuk diri saya sendiri dan juga mungkin bisa dipakai untuk teman-teman sekalian. Di momen pandemi ini sebenarnya yang paling penting bagi kita yaitu tetap waras gitu ya. Tetap waras. Jadi tidak perlu kompetisi produktivitas yang bagaimana, tidak perlu keinginan yang gini begitu. Fokus saja kita survive dulu. Tunda pembelanjaan, di titik ini cash is the king. Kartu Kas kredit itu penting. Sekarang kalau punya duit ditahan dulu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Harapan besar ini membaik, tapi tentu dijaga dulu uangnya. Kurangi belanja yang tidak perlu, dan mari kita tumbuhkan sikap untuk empati ya, saling tolong menolong. Kalau situasi kayak gini sebaiknya yang kuat menolong yang lemah, yang cukup membantu yang kurang. Mungkin ada teman atau saudara kita yang kondisinya tidak beruntung, sedang entah kena layoff atau kemudian pendapatannya kurang sama sekali, mungkin kita bisa membantu sebisa kita seperti itu. Harapannya juga saling menguatkan, bukan hanya bantuan finansial tapi juga moral, terutama dukungan ke tenaga medis juga supaya tetap semangat di garda terdepan, sehingga kita bisa sama-sama melewati ini dengan baik. Dan percayalah ini pasti berlalu, tinggal kita sabar aja menunggu ini sampai selesai. Dan
disiplin, cuci Disiplin, tangan, betul. jaga jarak. Itu yang Cuci penting. tangan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker kalau misalkan lagi keluar rumah. Iya, benar. Dan kalau misalkan dari luar rumah mau masuk ke rumah, jangan lupa untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum bergaul dengan keluarga yang ada di rumah begitu ya. Dan tentunya kalau misalkan ada himbauan dari pemerintah, contoh ada PSBB dan lain sebagainya, ayo kita ikuti dulu, kita patuhi dulu apa yang telah disampaikan pemerintah. Kalau ada himbauan seperti ini kan musim-musim mudik ya. Iya. Ya mohon tidak mudik terlebih Iya. dahulu ya. Tentu apa ya, pengorbanan, kangen itu pasti. Pasti. Ya, dengan pasangan, dengan keluarga, kangen pasti, tapi kita mikir resikonya. Mungkin kita masih muda, imunitasnya masih bagus, ketawa ketiwi, tapi ketemu orang rumah, mungkin orang tua kita atau orang tua saudara kita yang ada sakit bawaan, imunitasnya rendah, kena. Nah, malah yang rugi, iya. betul. Yang rugi itu bukan hanya kita sendiri. Nah, nanti tetangga juga ikut kena imbasnya. Orang-orang yang pernah kontak dengan kita sepanjang perjalanan kena imbasnya. Belum lagi nanti untuk dokter dan perawat juga akan dapat tambahan pekerjaan. Jadi, mari untuk teman-teman semuanya, teman-teman berbicara dimanapun teman-teman berada, mari kita ikuti himbauan dari pemerintah terlebih dahulu. Salah satunya adalah dengan tidak mudik. Jadi, mari kita jaga untuk keluarga kita yang ada di kampung, ya. Dan Mas Arief, terima kasih sekali untuk hari ini sudah menjadi teman berbicara kita dengan informasi yang disampaikan. Ada rahasia-rahasia tadi yang disampaikan mengenai kiat-kiat khususnya dan bagaimana cara bertahannya. Dan kita berharap bersama-sama Mas Arief bahwasanya untuk pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Amin. Ya. Akhirnya kita harus berpisah sampai di sini dulu. Terima kasih, Semoga sama-sama. Semoga nanti kita ada kesempatan untuk bisa bercengkrama lagi, untuk bisa berbagi cerita lagi, untuk bisa menjadi teman berbicara lagi ya. Siap. Untuk yang di rumah, sampai jumpa dulu teman berbicara. See you semuanya.